Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel Grandly. Teman-teman, saat ini Dr. Grand mau menjelaskan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Pertanyaannya itu adalah, Dok, bagaimana cara mengatasi masalah pori-pori yang melebar? Sebelum kamu tahu apa dan bagaimana cara mengatasinya, maka yang perlu kamu ketahui pertama adalah kamu harus tahu dulu apa penyebab pori-pori itu melebar. Ini ada 3 penyebab utama mengapa pori-pori kita bisa melebar. Pori-pori kulit maksudnya ya. Yang pertama adalah peningkatan ekskresi sebum. Yang kedua adalah penurunan elastisitas pori-pori kulit. Yang ketiga adalah peningkatan volume folikel rambut. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah peningkatan ekskresi sebum. Mengapa ekskresi sebum yang meningkat bisa menyebabkan pori-pori melebar? Ya, istilahnya gampang-gampangannya seperti ada saluran sedotan atau selang. Ketika saluran itu berisi air atau sebum yang berlebihan, maka otomatis terjadi pelebaran pada saluran tersebut. Sehingga ketika terjadi pelebaran, maka yang terjadi adalah pori-pori pun juga ikut melebar. Nah, yang kedua adalah penurunan elastisitas pori-pori kulit. Mengapa kok bisa terjadi penurunan elastisitas? Ingat, tubuh kita ini penyebab dari kita bisa melar-melar kulitnya adalah kolagen. Salah satu yang terpenting. Jadi, ketika kita kekurangan kolagen, maka otomatis pun juga bisa menyebabkan penurunan elastisitas. Dan, kenapa kok bisa kita sudah sering makan makanan mengandung kolagen, tapi kok tetap aja bisa jadi karena masalah hormonal. Karena pembentukan kolagen sangat dibutuhkan dari zat hormonal. Kemudian yang ketiga adalah folikel rambut. Ketika folikel rambut melebar atau meningkat volumenya, itu sama seperti folikel itu adalah akar pada rambut. Hal ini tentu saja akan melebarkan pori-pori kulit kita. Nah, jadi dari 3 penyebab ini, maka ada beberapa cara untuk menangani permasalahan tersebut. Ada 4 cara ya. Pertama adalah menggunakan topical retinoid. Saya nggak menyebut merek ya, jadi menggunakan topical retinoid karena dia juga memiliki zat exfoliate dan juga sebagai antioksidan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah hati-hati pada ibu hamil karena retinoid sudah terbukti bisa merusak janin. Yang kedua, bisa menggunakan chemical peeling. Chemical peeling ini bisa menggunakan zat AHA atau BHA jika kamu mau dikerjakan di rumah. Atau bisa menggunakan zat-zat alami, misalnya oatmeal. Atau kalau kepengen yang lebih kuat, kamu bisa mengerjakannya di klinik kecantikan atau dokter kulit. Karena apa? Ketika menggunakan zat yang lebih kuat, maka harus dikerjakan oleh dokter yang berpengalaman. Yang ketiga adalah menggunakan obat-obat anti-androgen, misalnya flutamid. Mengapa kita menggunakan obat-obat anti-androgen? Karena untuk menekan folikel rambut supaya nggak terlalu berkembang besar, dan juga untuk menurunkan tingkat sekresi sebum, juga bisa menyebabkan produksi kolagen lebih baik daripada yang tidak menggunakan. Yang keempat, bisa menggunakan laser atau IPL.
Jadi digunakan sinar-sinar laser untuk menyempitkan pori-pori kulit kita. Nah, mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik ya. Karena cara-cara ini bagusnya adalah menggunakan minimal 2 metode. Jangan menggunakan satu metode saja. Misalnya kamu menggunakan retinoid disertai dengan chemical peeling atau retinoid dengan obat anti androgen atau terserah kombinasinya. Yang jelas minimal menggunakan 2. Oke, cukup sekian dulu cerita singkat kita. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.